Halo rekan-rekan pendidik dan orang tua yang luar biasa. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja nih, sebagai orang yang udah lama ngajar di kelas SD, saya tahu persis gimana menantangnya menjaga percikan semangat belajar anak-anak kita biar terus menyala setiap hari. Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu konsep keren banget dari dokumen panduan kurikulum kita. Namanya model Webet, atau gampangnya kita sebut model jaring laba-laba. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana pendekatan tematik ini beneran bisa ngubah suasana kelas jadi jauh lebih hidup dan penuh koneksi yang bermakna. Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Ingat-ingat lagi momen di kelas pas anak-anak kelihatannya udah mulai blank atau bosen. Pernah nggak sih perhatiin, pas kita ganti jam dari matematika ke IPA, mereka tuh kayak langsung lemes. Ngerasa kalau belajar itu cuma ngerjain tugas-tugas yang nggak ada hubungannya satu sama lain. Mereka sering banget bingung nyari benang merahnya dengan kehidupan nyata mereka. Pembelajaran yang terkotak-kotak kayak gini emang sering banget ngedot energi dan rasa ingin tahu alami mereka. Dan pastinya bikin kita ikutan capek juga kan? Nah, biar gampang, ibarat kita lagi nulis jadwal pelajaran di papan tulis pagi-pagi, ini dia garis besar yang bakal kita bahas. Mulai dari apa itu model jaring laba-laba, cara milih tema yang pas, contoh nyatanya di kelas SD, rahasia di balik motivasi siswa yang melonjak, sampai tantangan apa aja yang wajib banget kita hindari. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya model web itu? Mari kita buka buku catatan kita dan langsung ke intinya. Sumber materi kita ini ngejelasin model web pakai analogi yang menurut saya brilian banget. Bayangin anak-anak kita lagi ngintip lewat teleskop. Mereka nggak cuma lihat satu bintang kecil yang sendirian loh. Mereka melihat satu gambaran besar, sebuah konstelasi utuh yang menakjubkan. Nah, konstelasi besar itulah tema kita. Dari tema sentral ini kita narik garis kemana-mana, mirip banget kayak jaring laba-laba, menuju berbagai mata pelajaran. Jadi, daripada cuma ngafalin fakta-fakta acak, anak-anak bisa ngelihat kalau semua pelajaran yang mereka serap, itu ternyata saling nyambung di bawah satu payung yang sama. Keren ya? Lanjut ke bagian kedua, memilih tema yang tepat. Jantung dari model ini tentu aja tema sentralnya. Ibarat nanam benih di kebun kelas kita, kalau salah pilih bibit, ya nggak bakal tumbuh subur. Panduan kita nyebutin ada kriteria dari Perkins untuk milih tema yang subur. Tema yang bagus itu ibarat lensa ajaib. Dia harus berlaku luas, meresap ke banyak hal, dan ngebantu anak-anak ngelihat pola, persamaan, sekaligus perbedaan. Tapi, ini nih yang paling krusial buat anak SD. Temanya harus mempesona, harus bisa memancing rasa kagum. Kalau temanya udah bikin penasaran, percaya deh, anak-anak bakal langsung duduk tegak dan gak sabar buat mulai belajar. Masuk ke bagian ketiga, contoh di kelas SD. Ngomongin teori aja kan gak cukup ya, jadi mari kita lihat gimana sih praktik nyatanya di kelas. Anggaplah kita milih tema penemuan. Di jam bahasa Indonesia, anak-anak gak cuma baca teks biasa. Mereka baca kisah seru para penemu hebat, terus nulis cerita tentang alat impian mereka sendiri. Nah, jaring ini terus menjalar ke IPA. Di sana mereka praktek langsung ngebahas pesawat sederhana kayak katrol atau tuas yang dipakai di penemuan tadi. Terus pas jam matematika, mereka ngitung dan menggambar struktur mesin ciptaan mereka sendiri. Semua mata pelajaran itu benar-benar melebur jadi satu petualangan besar tentang penemuan. Ada lagi nih contoh yang agak lebih konseptual dari sumber kita, yaitu tema harmoni. Ini nunjukin banget kejeniusan dari model web. Pernah kepikiran nggak gimana cara ngajarin harmoni di matematika? Ya, lewat pecahan. Kita kasih lihat gimana bagian-bagian yang beda itu bisa nyatu secara harmonis, membentuk satu kesatuan utuh. Di pelajaran seni, harmoni ini dipelajari lewat pencampuran warna yang seimbang. Dan di IPA, kita belajar ekosistem, gimana hewan dan tumbuhan hidup selaras di alam. Anak-anak tiba-tiba nyadar, wah ternyata konsep harmoni itu ada di mana-mana ya. Nah, sekarang kita sampai di bagian keempat, dan menurut saya ini yang paling krusial. Rahasia motivasi siswa. Kenapa sih model jaring laba-laba ini ampun banget buat ningkatin semangat belajar? Kuncinya ada di kutipan dari dokumen ini. Model ini ngasih semacam payung perlindung yang terlihat. Bapak Ibu guru pasti tahu banget, anak SD itu butuh sesuatu yang nyata dan kelihatan manfaatnya. Ketika jaring antar pelajaran ini kita bikin jelas, mereka nggak bakal lagi nanya, Bu Guru ini buat apa sih kita pelajari? Mereka jadi sadar kalau belajar matematika itu ternyata demi memecahkan misteri besar dari tema yang lagi dibahas. Koneksi langsung yang masuk akal inilah yang sukses ngubah rasa bosan jadi antusiasme luar biasa setiap harinya. Anak-anak jadi benar-benar paham tujuan mereka belajar. Dan asal tahu aja nih, efeknya nggak cuma ke siswa loh.
Proses kreatif merancang jaring tematik ini ternyata juga ngasih suntikan energi yang luar biasa buat kita, para gurunya. Coba deh bayangin, pas kita ngumpul bareng rekan sejawat, curah gagasan nyari tema-tema seru yang bakal disukai anak-anak, itu rasanya kayak nemuin kembali percikan semangat kita dalam ngajar. Interaksi seru yang tercipta di ruang guru ini, ujung-ujungnya bakal menular dan jadi energi positif yang dahsyat di dalam kelas. Yang bikin tambah keren, sumber kita juga nekenin kalau kita nggak cuma ngeraju tema ini ke mata pelajaran aja, tapi juga ke kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. Jadi buat anak yang jago ngomong, kita bisa kasih aktivitas bercerita. Terus buat anak kinestetik yang rasanya nggak bisa duduk diam, kita siapkan eksperimen fisik atau gerak. Model jaring ini benar-benar mastiin setiap gaya belajar anak terlayani dengan baik dan dirangkul dalam satu tema besar. Pokoknya nggak ada satupun anak yang bakal ngerasa tertinggal deh. Masuk ke bagian kelima, tantangan yang harus dihindari. Tentu aja ya, kita harus tetap realistis. Penerapan model tematik ini pasti ada tantangannya. Ini peringatan penting dari panduan kita. Terkadang ada godaan besar buat milih tema dangkal. Misalnya, kita milih tema beruang cuma buat lucu-lucuan doang. Bahayanya apa? Kurikulum kita jadi berpusat pada aktivitas sibuk aja, kayak nyuruh anak-anak mewarnai gambar beruang, tapi nggak ada bobot ilmunya sama sekali. Nah, kita harus selalu ngarahin ke tema berbobot. Artinya, temanya tetap fokus pada pengembangan konsep nyata tanpa ngorbanin kedalaman materi yang seharusnya diajarkan. Konten belajarnya harus tetap relevan, bermakna, dan pastinya berbobot secara akademis. Jangan sampai seru di luar, tapi kosong di dalam ya. Jadi, Bapak dan Ibu guru hebat, setelah lihat gimana satu tema bisa mengintegrasikan semua pelajaran dan ngebangun motivasi belajar yang benar-benar nyata, ada satu pertanyaan penutup nih. Sumber kita sangat menyarankan kita buat mulai dari langkah kecil dulu. Coba deh pikirin, unit tematik 2-4 minggu seperti apa yang pengen Anda coba rancang untuk kelas Anda minggu depan? Tema mempesona apa yang kira-kira bakal jadi payung ajaib buat ngebangkitkan semangat murid-murid Anda? Yuk, kita mulai merajut jaring pengetahuan yang bermakna di kelas. Terima kasih banyak udah nemenin saya bedah materi kali ini. Sampai jumpa di sesi seru kita berikutnya.